Puji Tuhan, selamat sore, Shalom Jemaat GPI Pangkalan. Apa kabarnya? Luar biasa, baik, amin Bapak Ibu. Saya percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang sungguh baik dalam setiap kehidupan kita semua, amin. Dan biarlah kita mau balas kebaikan Tuhan dengan pujian dan penyembahan kita yang di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari saya ajak kita bersama-sama Bapak Ibu, kita membuka hati kita bersama. Biarlah Roh Kudus yang bekerja atas ibadah kita sore hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan sore hari ini. Setiap kami jemaat-Mu Tuhan, kami boleh datang di hadirat-Mu, kami boleh datang di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami mengerti dan kami mengenal bahwa Engkau Tuhan yang sangat baik dalam setiap kehidupan kami. Bahkan Engkau tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu bagi setiap hidup kami Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Engkau melawat dan mengurapi setiap jemaat-Mu yang sungguh-sungguh datang beribadah dan memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Engkau yang pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kami percaya bahwa Roh Kudus bekerja secara luar biasa. Kami berdoa juga bagi setiap jemaat-jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan Tuhan. Tibakan tempat ini Tuhan, sehingga bisa bersama-sama dengan kami memuji dan menyembah Engkau. Maupun jemaat-Mu yang mengikuti ibadah melalui online Facebook Tuhan, Engkau yang juga urapi jemaat-Mu yang dimanapun, di rumah, dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memuji, beribadah, menyembah Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Bersama katakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus.
ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku Tuhan, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur kamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu? Haleluya. Segenap hatiku, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur Mari bersyukur lagi jemaat Tuhan. Katakan, dengan apakah ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku Tuhan, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah, haleluya, segala kebaikanmu Tuhan. Segenap hatiku, segenap menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya, sungguh kau baik Tuhan. Haleluya, haleluya, selamanya kau Tuhan, sungguh kau baik. Terima kasih Tuhan. Mari setiap jemaat Tuhan sembah Tuhan sore hari ini. Mari terima kebaikan Tuhan. Mari terima kebaikan Tuhan. Haleluya, haleluya. Shadarapataka rabahaya rabataka rabah shandaraba. Mari sembah Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Sungguh Kau baik Tuhan. Sungguh Kau baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Kirabataka rabah shandarapataka rabah. Oh ya rabah shandarapataka. Haleluya. Mari setiap kita terima kebaikan Tuhan. Mari bersyukur atas kebaikan Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Biarlah hadirat-Mu Tuhan lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Tiada pernah berkesudahan. Kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari. Besar kasih-Mu, besar kasih-Mu Tuhan, besar cinta-Mu Tuhan. Syedara bahata kaya lala bahaya lala basyadaraba. Yalala haya lala bahata kaya lala bahaya. Haleluya, haleluya. Hidala lala basyadaraba takaya lala bah. Kami terima kebaikan-Mu.
kami terima kebaikan-Mu Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Mari setiap kita jemaat Tuhan, adakah kita rasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Di dalam baik, di dalam buruk, di dalam mungkin keadaan kita lemah, ataupun keadaan kita kuat saat ini. Adakah kita merasa bahwa Tuhan itu baik bagi setiap kita semua? Mari jemaat Tuhan, saya ajak bersama-sama kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh bersyukur, menyembah Tuhan, merenungkan akan setiap kasih setia dan kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu sepakat dengan saya, mari saya ajak kita sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Mari saya ajak kita tengadakan, kita bisa angkat tangan kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Sekali lagi kita sembah Tuhan. Shedera pahataka ya ralaba shandara pataka ya ralaba. Ralala ya ralaba she. Mari sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Sungguh Kau baik Tuhan. Sungguh Kau baik Tuhan. Sungguh Kau baik Tuhan. Ini setiap persembahan kami, ini setiap penyembahan kami di hadapan Kau Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Mari terus nikmati hadirat Tuhan sore hari ini. Nikmati hadirat Tuhan. Oh ya rala pataka ya rala bashandara pataka ya rala. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus. Oh Yesus Tuhan, Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Dengan apa kan ku balas? Mari jemaat sendiri pujikan. Hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa ku balas segala kebaikan Tuhan. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Oh, ku bersyukur padamu selamanya. Mari lambaikan tanganmu, katakan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur segenap hatiku. Menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada segenap hatiku. Menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur
syukur padamu. Selamanya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sungguh Tuhan kita Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan, kami bersorak untuk Engkau, kami siap memuji Engkau. Di dalam nama Yesus mari jemaat Tuhan sama-sama kita katakan amin. Amin. Mari berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita. Sungguh Tuhan kita Tuhan yang baik. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan dengan semangat Bapak Ibu Saudara. Katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru lapakmu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasihmu, tak pernah berakhir di hidupku. Mari Bapak Ibu kita acungkan jempol, katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Yesus amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Oh, oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan, tiada berkesudahan, oh kasih setiamu Tuhan, selalu baru dapatmu bagiku. Oh hari berganti hari, tetap kulihat kasihmu, tak pernah berakhir di hidupku. Mari kita acungkan jempol, katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sampai merasakan kebaikan Tuhan, boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi Bapak Ibu Saudara. Oh haleluya. Hey, katakan Yesus baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu sekarang dan selamanya. Ya sungguh baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu sekarang dan selamanya. Ya sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, oh Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus. Sebentar Bapak Ibu, saya pengen kita semua bisa acungkan jempolnya bersama-sama. Boleh Bapak Ibu? Boleh? Yuk kita sama-sama acungkan jempolnya Bapak Ibu. Ya di depan Bapak Ibu. Yang di atas juga bisa acungkan jempolnya dong. Ya kita mau gerak sama-sama. Amin Bapak Ibu Saudara. Katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Sambil digoyang Saudara. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Yang di atas anak-anak muda mana gerakannya? Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Oh dan selama-lama. Sama-sama juga jempol katakan Tuhan Yesus baik. Oh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.
Haleluya. Sebelum duduk coba kasih jempolnya ke kanan kiri Bapak Ibu. Karena kan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita mau siapkan hati untuk dengar firman Tuhan sore hari ini. Biarlah apapun yang terjadi, kita mau tetap berkata bahwa Tuhan Yesus sungguh baik bagi setiap kehidupan kita. Terima kasih Bapa. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mari bersama katakan, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Sekali lagi kita panggil berdiri Bapak Ibu. Katakan, ku sembah Kau. Saya persilakan Pak Daniel. Ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Mari kita angkat tangan kita. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. ku rindu selalu menyenangkan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Kini syandarana nabo. Mari sembah Dia. Haleluya. Kini sando. Tiara lama syandara lama kara lama takara lama lama.
Yang bisa berbahasa roh, mulai berbahasa roh. Mari kita angkat kedua tangan kita. Gurabakarala basyada karala bata karala bata karala bala bala. Irebede bede bekadala bala bala basyada kadaba kadala. Irebede bede 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 bede. Irebede bede bede. Dede syada. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah. Engkau lihat kerinduan kami untuk bersekutu, memuji dan membesarkan nama-Mu. Dan kami percaya Tuhan Engkau hadir. Amin. Engkau menjumpai pribadi lepas pribadi. Dan setiap pribadi yang berjumpa dengan Yesus pasti mengalami mujizat dalam hidup. Kami percaya sore ini yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang kesulitan ekonomi Tuhan buka jalan, dan Tuhan berkati kami berlimpah-limpah. Nyatakanlah isi hatimu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati Tuhan bersama saya katakan, amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Silakan duduk Ibu Bapak. Shalom. Berapa banyak ibu bapak saudara percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita? Yang percaya lambaikan tanganmu. Saya belum lihat tangan ibu bapak, lambaikan dan berikan tepuk tangan yang meriah. Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan Injil Lukas pasal 1 ayat 46 sampai yang ke-48. Lukas pasal 1 ayat 46 sampai yang ke-48. Apabila ibu bapak saudara sudah menemukannya, mari kita mau baca bersama-sama. Lukas 1 ayat 46 sampai 48. 1, 2, 3. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Amin. Sore ini saya akan bagikan firman Tuhan dengan judul Change, perubahan. Ayo semua katakan perubahan. 2, 3. Sambil tangan yang genggam ngomong perubahan. 2, 3. Berubah. Ada banyak harapan-harapan yang baik yang kita harapkan terjadi di tahun 2021 ini. Sekalipun ibu bapak saudara sekalian kondisinya tidak memungkinkan. Namun kita tetap berharap. Salah satu harapan yang baik itu adalah terjadinya perubahan-perubahan yang baik pula dalam hidup kita. Nah, sebelum kita mengerti apa yang dimaksud Tuhan, izinkan saya mendefinisikan kata change itu. Kata perubahan berdasarkan kata kerjanya itu memberikan arti membuat seseorang atau membuat sesuatu berbeda. Berdasarkan kata bendanya, maka kata change atau perubahan itu artinya suatu tindakan atau proses di mana sesuatu menjadi berbeda. Nah, apabila kita melihat peristiwa ini, maka kita memperoleh gambaran tentang kata itu, change. Di ayat 48 bagian B, Maria berkata, sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Mari kita renungkan Ibu Bapak. Bukankah kisah ini diawali dengan sebuah keadaan yang buruk? Loh kok bisa Pak Den? Saudara sekalian, sebuah keadaan yang memalukan yang harus mereka alami. Saya catat peristiwa seputar kelahiran Tuhan Yesus, Elizabeth sampai usia lanjut pun belum dikaruniai seorang anak. Di zaman itu, saudara, kondisi demikian itu merupakan aib. Sedangkan Maria
Dia seorang perawan. Dalam Injil Matius 1 ayat 18 tertulis kalimat begini. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Saudara sekalian, saya temukan dalam terjemahan lain berkata begini. Kedapatan Maria mengandung dari Roh Kudus. Saudara, bukankah kata itu memberikan sebuah gambaran, sebuah awal yang buruk? Kedapatan. Sebuah aib yang memalukan diri sendiri, memalukan keluarga, memalukan orang banyak, bahkan masyarakat sekitarnya juga ikut resah. Tetapi Tuhan mengubahnya. Lukas 1 ayat 48b berkata, sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Kata berbahagia itu bahasa Yunaninya makariso, yang artinya mengucapkan diberkati, mengucapkan bahagia. Bahkan kata makariso itu artinya beruntung. Hari ini mari kita tangkap pesan Tuhan buat kita. Apapun keadaan saudara yang kita sedang alami, terutama di masa pandemi ini. Mungkin kita mengalami sesuatu yang buruk di kesehatan kita. Mungkin ibu bapak tidak terdampak, tidak terpapar virus COVID-19. Tetapi mungkin sementara ibu bapak beribadah, ibu bapak saudara kita semua kena dampak dari akibat pandemi virus COVID-19. Sebuah keadaan yang buruk. Tapi hari ini janji Tuhan, hidup kita pasti diubahkan. Yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah, katakan haleluya. Bahagia itu pasti kita alami. Keberuntungan itu menjadi bagian milik Anda dan saya. Sebab beban itu sudah diangkat dari pundak kita lewat karya Yesus Kristus Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah, katakan perubahan. Ayo semua katakan 2, 3, perubahan. Baik yang di dalam gedung, mungkin ada yang di rumah yang ikut beribadah. Ayo sambil tangan yang genggam ngomong, perubahan pasti terjadi. 2, 3, perubahan pasti. Yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Mungkin ibu bapak bertanya, bagaimana itu bisa terjadi? Nah, ayat ini mengajarkan kepada kita, Lukas 1 ayat 48. Alkitab berkata demikian, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Yang pertama ibu bapak, kuncinya adalah Tuhan itu melihat semuanya. Saya temukan dalam terjemahan lain yang berkata demikian, Tuhan memandang saya dengan baik dan melihat apa yang sedang terjadi. Saudara sekalian, Tuhan itu melihat apa yang kita alami. Zakaria dan Elisabet didengar doanya. Tuhan melihat kesetiaan mereka. Bahkan Yohanes 5 ayat 5 sampai 6, di sana dia katakan ada orang yang lumpuh 38 tahun. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu, saudara sekalian, yang terjadi di kolam Bethesda itu, sewaktu-waktu malaikat Tuhan turun menggoncangkan kolam itu, orang yang pertama kali terjun ke kolam itu, apapun sakitnya sembuh. Orang ini melihat orang lain mengalami mujizat, dirinya tidak. Oleh sebab itu ketika Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Dia berkata, enggak ada orang yang peduli aku, enggak ada orang yang menggotong aku. Mungkin sementara ibu bapak duduk di tempat ini, hatimu sedang berkata dan menjerit, iya enggak ada yang mengerti aku. Hari ini ada suatu pribadi yang mengerti, yang melihat, yang peduli Anda dan saya. Namanya Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah, katakan haleluya.
Para murid diperintahkan Tuhan menyeberang. Dan Alkitab berkata perahu mereka nggak bisa maju lagi karena ada angin sakal. Alkitab berkata Yesus mendatangi para murid itu. Hari ini siapa di antara kita yang percaya Tuhan akan mendatangi hidup kita. Mujizat pasti terjadi, pertolongan pasti terjadi. Berikan tepuk tangan yang meriah, katakan haleluya. Sekali lagi, yang manusia lihat beda dengan yang Yesus lihat. Mungkin sepanjang di tahun 2020 ibu bapak disalah mengerti oleh orang. Mungkin di sepanjang 2020 ibu bapak dicibir banyak orang. Mungkin kita dihakimi dengan kejam. Dengar baik-baik, yang Tuhan lihat beda. Buktinya apa? Kisah Rasul 28 ayat 3 dan 4. Mari kita lihat. Satu contoh di Alkitab, saudara sekalian. Kisah Rasul 28 ayat 3 dan 4. Mari kita mau baca bersama-sama. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ayat 4 kita baca, 2, 3. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata apa? Seorang kepada yang lain, orang ini sudah pasti seorang pembunuh. Sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Mari kita renungkan. Ibu bapak saudara sekalian, ini perjalanan Paulus mau menghadap Kaisar. Tiba-tiba perahunya dihantam badai. Paulus sudah memperingatkan, tetapi kepala pengawal itu lebih percaya kepada jurumudi. Sehingga akibatnya kapal mereka karam, mereka terdampar di satu pulau namanya Malta. Saudara sekalian, dan mereka kedinginan, dibuatlah api unggun. Dan Paulus ingin membuat api unggun itu lebih besar, karena jumlah orangnya lebih banyak. Ketika dia memungut ranting, dipatok sama ular, saudara sekalian. Lalu orang-orang lain berkata, ini pasti pembunuh. Mungkin ada banyak di antara kita yang mengalami seperti itu. Kita dicibir orang, kita dihakimi orang. Sekali lagi, penilaian manusia itu bisa salah. Loh, kok ada yang amin? Loh, kok ada yang amin? Saya selalu berkata kemana-mana, itu mulut-mulutnya dia. Terserah dia mau ngomong apa. Yang penting ini telinga saya. Loh, kok ada yang amin? Loh, kok ada yang amin? Kita harus setel telinga kita. Enggak usah didengerin. Kenapa saudara? Karena ayat yang kedua, ayat yang kelima dan 6. Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Hari ini tugas Anda dan saya adalah kibaskan. Ayo tangan kita bergerak. 2, 3. Ayah, pelan jatuh ke sebelah, saudara. Yang kenceng ngibaskannya. 2, 3, kibaskan. Kita harus kibaskan. Ayat ke-6. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebas seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Hari ini percayakah ibu bapak, Tuhan pasti membela umatnya yang setia dan tetap percaya. Berikan tepuk tangan yang meriah, katakan haleluya. Tugas kita apa? Tetap maju. Ayo semua tangannya ngegem, katakan tetap maju. 2, 3, tetap maju. Ayat 7 dan 8. Tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama 3 hari. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya. Ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Sesudah peristiwa itu datanglah juga apa ibu bapak? Orang-orang sakit lain dari pulau itu dan mereka pun disembuhkan juga. Berikan tepuk tangan yang meriah. Ayo tos jauh ya.
tetap maju, terus maju, tos jauh kiri kanan, 2, 3, tetap maju, terus maju, maju terus, berikan tepuk tangan yang meriah. A successful person is often one who is willing to take risk. Orang yang sukses seringkali adalah orang yang mau mengambil resiko. Ya Ibu Bapak, kalau kita terus maju, ada resiko yang harus kita hadapi. Tapi yakinlah, ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia melihat, Dia tahu, Dia peduli, dan Dia turun tangan menolong kita. Berikan tepuk tangan yang meriah. Ayo ngomong, perubahan pasti terjadi. 2, 3, perubahan pasti terjadi. Satu kali saya ada ibadah Zoom, Ibu Bapak Saudara sekalian. Sejak awal ibadah kami, sejak dimulai pandemi, sebagian jemaat kami tidak bisa ikut ibadah karena jemaat yang kami layani itu kebanyakan orang-orang miskin. Jadi handphone mereka tidak punya kemampuan untuk ikut Zoom. Waktu itu saya bertanya, Tuhan, ketika ibadah di tempat kami, gereja di tempat kami ditutup, Saudara, karena tidak boleh, kebetulan pas di pinggir jalan. Saudara sekalian, jemaat saya juga kebanyakan usia 60 tahun ke atas, banyak yang tua-tua. Ya sudah, enggak boleh, kebetulan waktu itu masih Ibu Risma, kami didatangi Satpol PP dan dilarang. Ya sudah, kita tutup karena masa pandemi, tapi bukan berarti saya menyerah Ibu Bapak. Saya ini berdoa dan tiba-tiba anak saya memberitahu tentang Zoom meeting. Ya sudah, kita coba Saudara. Waktu itu kita coba 7 hari, setiap hari kita ibadah tapi pakai yang free, yang 40 menit. Yang bisa ikut cuma 5 orang. Karena sebagian besar jemaat gak bisa ikut, 95% gak bisa ikut. Ya sudah, cuma 5 orang. Saudara sekali, kita terus ibadah setiap hari, doa 40 menit. Saya nyanyi 1 lagu, khotbah selesai, 45 menit putus ya. Kemudian 1 minggu kita berhenti, break. Saya ini punya grup teman-teman saya di Youth Revival anak-anak muda dulu. Saudara sekalian, sekarang mereka jadi keluarga-keluarga muda. Saya kontak mereka untuk gabung. Puji Tuhan, ada yang mau bergabung. Kita buat lagi 1 minggu, saudara sekalian. Puji Tuhan, naik dari 5 jadi 10, saudara sekalian. Oh, kita ibadah setiap hari. Berhembus kabar. Account bank bisa diserobot lewat Zoom. Jadi teman-teman di Jakarta, anak-anak youth ini, Koden, aku nggak bisa ikut ya, sorry. Ya enggak apa-apa, balik lagi 5 lagi, saudara sekalian. Kita pakai 1 minggu lagi karena free, berhenti. Tapi kita terus maju, 5, 10, naik 15, berhembus kabar lagi. Keabsahan ibadah on-site sama online. Kalau online itu nggak bisa, nggak sah katanya begitu. Yang sah itu di dalam gedung. Oh, kalau online itu kita nggak ngerasakan hadirat Tuhan. Wah, waktu itu ya Ibu Bapak. Onsite itu kita bisa rasakan hadirat Tuhan. Makanya Ibu Bapak, kita ini sebagai domba ikuti arahan Bapak Gembala kita. Loh, kok ada yang ngamen? Karena beliau juga tanya Tuhan. Jadi mau onsite, mau online, no problem. Loh, kok ada yang ngamen? Loh, jangan dimasalahkan. Kenapa Ibu Bapak? Seringkali ketika kita ibadah onsite, ya kita tetap online kok. Buktinya apa? Sementara khotbah bukan di sini, Surabaya. Sementara khotbah disampaikan, kita tetap WA-an. Bukan di Bangkalan, di Surabaya. Kalau saya ngomong banyak di Bangkalan, riwayat gak diundang lagi, saudara. Di Bangkalan baik-baik semua, amin. Han gak mau ngomong amin, saudara sekalian. Tahu deh kelakuan orang Bangkalan. Nah, persoalannya orang Surabaya banyak pindah Bangkalan. Nah, itu persoalan. Nah, Ibu Bapak Saudara, oleh karena itu jangan sudah didebatkan mau online, mau onset. Yang penting itu motivasi hati kita. Saya mau tanya Ibu Bapak, rindu ketemu dengan Tuhan enggak? Siapa yang rindu? Yang rindu lambaikan tangan, saudara, berikan tepuk tangan yang meriah. Ya karena absahnya itu turun lagi. Tapi kami terus maju. Hari ini yang penting terus maju. Ayo yang mau terus maju sambil tangannya genggam. Terus maju. 2, 3.
terus maju. Maju terus. 2, 3, maju terus. Berikan tepuk tangan yang meriah. Nah, ada salah satu tante yang ikut ibadah online itu. Saudara sekalian, dan dia terpapar virus COVID-19. Dari mana? Ketika dia menjaga suaminya yang semestinya mau operasi batu empedu, saudara. Jadi hari itu dia telepon saya, Koden, ini doakan suami saya kok perutnya nggak enak, saya mau larikan ke UGD RKZ. Oh iya tante, jam 5 sore sampai jam 7 malam saya nggak dikabari, saudara. Loh ini kayak apa ini? Saya telepon, tante gimana? Ini katanya dokter, om ini harus opname, Koden. Oh gitu ya, kelihatannya ada batu. Ya sudah, akhirnya masuk di RKZ, setiap pagi ikut doa pagi, setiap malam ikut ibadah, ikut angkat tangan nyembah Tuhan, begitu saudara. Sampai hari ke-7, hari ke-5 dokter berkata ini akan positif ada batu empedu. Jadi harus dioperasi, hari Senin, hari ke-7. Oh ya tante, kapan jam operasinya? Jam 8. Oke, nah, kalau gitu jam 6 saya telepon ya tante, kita doa di telepon. Ya. Jam 6 pagi hari ke-7 saya telepon, ayo tante kita doa. Tapi ini Pak Denny, om ini kok tidur terus ya? Gitu, badannya kok lemes, kok tidur terus. Oh ya, mungkin pengaruh obat bius tante. Saya tuh berpikir begitu, saya jawab begitu saudara. Jam 8 dokter datang, dokter anestesinya berkata begini, ini kalau saya suntik obat bius bablas ini. Jadi ini karena om ini tidur terus, ditunda 3 hari lagi. Begitu ibu bapak. Jam 9, jam 10 tante ini telepon, Pak Den nggak jadi operasi karena om ini tidur terus. Terus ditunda 3 hari kata dokter, oh ya sudah. Doa ya tante, ya. Jam 5 sore saya ditelepon, Pak Denny doa. Kenapa? Ini om dilarikan ke ICU. Hah? Loh apa? Nggak sadar. Loh, sementara videonya dibuka, so saya lihat mohon maaf ya, om ini dalam kondisi mulutnya terbuka gini. Loh kok nggak sadar? Kenapa? Badannya panas. Masuk ke ICU, doa tante. Jam 10 malam meninggal dunia. Kita semua nggak tahu. Akhirnya disemayamkan di Adiasa dengan hasil negatif. Dimakamkan di Sentong, ibu bapak 7 hari kemudian tantenya positif. Ibu harus dirawat di rumah sakit Hadi Husada, ditaruh di lantai 3 dengan kamar kaca sendirian. Suster pun komunikasi lewat WhatsApp, baik WhatsApp ketik maupun video call. Tapi apa yang terjadi? Dokter sudah angkat tangan. Karena usia, ada penyakit bawaan, flex 95%. Tapi apa yang saya katakan? Di dalam Yesus masih ada harapan. Hari ini saya nggak tahu keadaan saudara. Mungkin orang sudah menilai kita habis, selesai sudah. Tapi hari ini tetaplah berharap. Masih ada Tuhan, masih ada harapan. Pasti ada mujizat. Berikan tepuk tangan yang meriah, katakan haleluya. Apa yang kita lakukan? Doa ibu bapak. Hari ke-14 dokter nyatakan sembuh total. Dan dokter ngomong begini, ini kalau tidak campur tangan Tuhan, tidak mungkin. Hari ini siapa percaya Tuhan melihat hidup kita. Tuhan mau campur tangan buat hidup Anda dan saya. Berikan tepuk tangan yang meriah, katakan haleluya. 2 Lukas 1:49 berkata, karena yang maha kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Yang kedua adalah perbuatan tangan Tuhan yang merubah hidup Maria. Yang awalnya buruk menjadi makariso, beruntung. Siapa mau tahun 2021 Anda dan saya tetap beruntung. Yang mau, lambaikan tangan saudara. Ayo, tos jauh, beruntung. Nah, tos jauh, kiri, kanan, muka, belakang, 2, 3. Beruntung. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Mazmur 9 ayat yang kedua. Raja Daud menulis Mazmur ini. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Dalam terjemahan yang lain berkata, I will give thanks to the Lord with my whole heart.
Aku akan mengucap syukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. I will tell of all your wonderful deeds. Aku akan menceritakan semua perbuatanmu yang luar biasa. Pandemi virus COVID-19 bagi kebanyakan orang itu peristiwa luar biasa. Tapi lewat mimbar ini saya serukan, Yesus kita lebih luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah, katakan haleluya. Pemazmur menuliskan mazmur ini, aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Apa alasannya? Karena ada hati yang bersyukur. Hati yang bersyukur adalah hati yang berterima kasih. Tuhan sudah berbuat, maka saya patut berterima kasih. Lalu pertanyaannya, perbuatan Tuhan yang mana yang diceritakan? Di Mazmur ini berkata, perbuatan Tuhan yang ajaib. Saudara, apa arti kata ajaib? Ajaib itu artinya datangnya tindakan Tuhan di saat kita tidak bisa menolong diri kita sendiri. Dengan kata lain, hanya Tuhan yang bisa melakukannya. Dan itu akan terjadi buat setiap umatnya. Sekali lagi, ajaib karena kita tahu bahwa diri kita tidak bisa mengusahakannya. Namun Tuhan melakukannya buat Anda dan saya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Kenapa Tuhan melakukannya? Yesaya 49 ayat 16. Yuk kita baca. Yesaya 49 ayat 16. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Dalam terjemahan lain berkata, aku selalu ingat padamu. Wow, lu kan ada yang amin. Ingat loh Tuhan. Bahkan kalimat berikutnya, namamu kuukir di telapak tanganku. Lu kan ada yang amin. Siapa yang bersuka cita, kita diingat Tuhan, nama kita terukir di tangan Tuhan. Katakan haleluya. Charles Spurgeon berkata, kapan nama kita diukir? Saudara sekalian, Spurgeon berkata, luka apakah yang ada di telapak tanganmu Tuhan? Alat ukirnya adalah paku yang ditancapkan dengan palu. Dia harus dipakukan di kayu salib agar umatnya benar-benar terukir di kedua telapak tangannya. Itulah kasih Tuhan yang luar biasa. Kami ada doa pagi saudara sekalian. Jam 3.25 kita memulai doa pagi sampai 5:30. Sekitar jam 3 saya membuka Zoom mempersiapkan. Tiba-tiba handphone saya berdering. Di ujung telepon sebelah sana ada satu tajik yang berteriak, Koden, tolong saya. Hah, saya kaget. Ini siapa? Jam 3 pagi. Ini Mama Koden, dia sebut nama. Mama ini tadi malam jam 9 panas sesek, kita larikan ke National Hospital. COVID. Loh terus nggak dirawat di National Hospital. Suruh pulang Koden. Loh kenapa suruh pulang? Karena rumah sakit di Surabaya penuh. Waduh, terus saya rawat sendiri. Ini Koden nggak bisa minum obat, muntah terus. Mohon maaf ya saudara. Di lantai itu seperti ular, orang Surabaya bilang ngesot. Waduh Koden kayak apa? Ayo Cik berdoa. Ibu bapak saudara sekali hari ini ketika kita mengangkat tangan, Tuhan pasti turun tangan menolong kita. Ayo Cik sembahyang, kita berdoa. Tidak tahu saudara sekali. Sampai kita mulai ibadah, dia tetap saya pakai video call, ayo berdoa. Kemudian Cik kita mau lanjutkan doa pagi, Cik lanjutin rawat Mama. Ya. Sepanjang hari itu saya nggak dengar kabar. Bahkan besoknya, kok nggak ada kabar ya? Saya telepon, Cik gimana kondisi Mama? Puji Tuhan Koden, ini obat antivirus, nggak bisa diminum. Udah tak taruh obat ini, nyerah kok mbak Tuhan. Tuhan aku nggak tahu ini. Mau masuk rumah sakit ditolak, ini obat nggak bisa minum, Mama sesek,
Enggak karu-karuan. Mohon maaf saudara, dalam kondisi enggak sadar itu tangannya tremor. Seperti kayak orang main game. Ini ada apa? Sudah Ci, berdoa pokoknya berdoa. Dan terus kayak apa? Nyerah aku koden wis, nyewerah mbek Tuhan. Dan campur tangan Tuhan terjadi. Habis kita berdoa loh, mama bisa tidur. Sepanjang hari itu tidur enak. Malam bangun, minta makan. Berikan tepuk tangan ya Maria. Katakan halil. Sekarang bagaimana Ci? Puji Tuhan koden. Sudah sehat ibu bapak. Itu pasti terjadi dalam hidup kita. Ketika Anda dan saya tidak bisa melakukan lagi, serahkan ke dalam tangannya. Tuhan pasti turun tangan menolong kita. Hari ini jangan ragu, jangan khawatir. Tuhan tidak melupakan kita. Dia ingat Anda dan saya. Setuju katakan amin. Dan dia pasti menggenapi janjinya. Perubahan pasti terjadi, terobosan pasti terjadi, dan dia buktikan dia menyertai Anda dan saya lewat Roh Kudusnya. Mari kita berdoa. Sebelum kita berdoa, saya rindu kita ucapkan satu kata yang selalu saya bawa kemana-mana. Kata itu berbunyi, be strong in the Lord. 2, 3. Be strong in the Lord. Jadilah kuat di dalam Tuhan. Ayo 2, 3. Be strong in the Lord. Berikan tepuk tangan ya Maria. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya enggak tahu pergumulan saudara. Saya enggak tahu apa masalah yang saudara hadapi. Mungkin sepertinya bertumpuk-tumpuk. Tapi percayalah, Tuhan melihat dan perbuatan yang ajaib dia kerjakan dalam hidup kita. Mari kita angkat tangan kanan kita, taruh tangan kiri di dada kita. Engkau lihat tangan-tangan yang diangkat. Kiara lama sidika, kiara lama sikedebeka dala patakara lama sidika, irimis syadakarala. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya. Semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Mari kita angkat tangan kita. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari bersama kita angkat kedua tangan kita. Dengan iman katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi, sekali lagi.
dengan iman percaya bersama katakan waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi katakan lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Berikan tepuk tangan yang meriah. Mari sembah Dia. Inaso. Perubahan pasti terjadi. Haleluya. Ini syado. Kinakan deret marato. Haleluya. Haleluya. Oh, ini syande anaso. Ini mikanana. Iro. Biarlah masyandala. Di dalam nama Yesus, mari Ibu Bapak kita angkat tangan kanan kita, taruh tangan kiri di dada kita. Kereme shande, kereme go. Haleluya, haleluya, haleluya. Kereme bede 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 ala. Di dalam nama Yesus, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau melihat hidup kami. Engkau tahu apa yang sudah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi. Oleh karena itu kedua tangan ini kami angkat, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan pasti campur tangan menolong kami. Perbuatan besar, perbuatan ajaib. Tuhan, kedua tangan ini kami angkat. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami manusia penuh dengan keterbatasan. Tapi kami punya Tuhan yang tidak terbatas dan tidak dapat dibatasi oleh apapun juga. Di dalam nama Yesus, terimalah pertolongan. Ayo katakan dalam nama Yesus. Semua katakan dalam nama Yesus. Aku terima pertolongan. Aku terima kesembuhan. Baik yang di dalam gedung maupun yang ikut ibadah di rumah kami masing-masing. Di dalam nama Yesus. Tangan-Mu yang berlubang paku menjamah. Katakan dalam nama Yesus. Aku percaya. Semua katakan pasti sembuh. Dalam nama Yesus pasti ditolong. 2, 3. Pasti ditolong. Katakan pasti diberkati. 2, 3. Pasti diberkati. Katakan pasti menang. 2, 3. Pasti menang. Yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah. Katakan haleluya. Waktu Tuhan
pasti yang terbaik. Walau kata tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti Yang percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tetap bersyukur, menikmati berkat setiap hari. Percaya bersama dengan Tuhan yang setia dan yang baik. Masa depan terbaik pasti menjadi milik kita. Mari kita buka hati kita terima berkat Tuhan sore hari ini. Haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan. Terima kasih Bapa. Baik lewati cobaan. Haleluya. Terpuji namamu. Pasti yang percaya waktu Tuhan pasti terbaik. Tepuk tangan sorak-sorai paling meriah bagi Tuhan Yesus. Berkati hambamu Pak Daniel, Tuhan pakai urapi dengan lebih dahsyat. Berkati istri dan anaknya. Tuhan bersyukur untuk sore hari yang luar biasa. Engkau melawat kami tidak melihat Engkau. Sebab Engkau roh adanya, tapi kami percaya Engkau ada bersama kami. 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus. Engkau ada, Engkau hadir. Kami percaya perjumpaan dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Pasti terjadi perubahan dan sudah berubah. Sesuatu yang baik pasti terjadi pada waktu Tuhan. Percaya yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan diberkati. Dalam ikatan apapun Tuhan lepaskan, Tuhan bebaskan. Terima kasih berkati setiap jemaat yang ada di gereja, di rumah. Semua diberkati usaha pekerjaan mereka. Kami percaya berkat yang memang sudah Tuhan tetapkan, tentukan dalam hidup mereka. Tidak bisa diambil, dirampok oleh apapun persoalan, kesulitan, pandemi, krisis apapun. Tidak bisa mengambil berkat yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan berkati setiap jemaat yang memberikan persembahan bagi Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak sia-sia persembahan mereka. Berkati para pelayan Tuhan, hamba Tuhan di tempat ini, di gereja ini. Khususnya yang sudah melayani sore hari ini Tuhan. Para full timer Tuhan, para volunteer Tuhan, berkati aktivis gereja, semua diberkati Tuhan. Jeripaya mereka dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Yang mereka lakukan menyenangkan Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Tuhan membalas, Tuhan mengganjar. Terakhir berdoa untuk bangsa negara kami Tuhan, tolong Tuhan. Biar belas kasihan kemurahan Tuhan atas bangsa negara kami. Berdoa para pemimpin bangsa, Pak Jokowi beri hikmat, akal budi, kesehatan, urapan-Mu Tuhan. Para pemimpin dari negara bangsa ini kami percayakan dalam tangan Tuhan. Dan tolong supaya Tuhan biar kemurahan-Mu terjadi. Pandemi boleh berlalu Tuhan. Krisis berlalu. Dan kemakmuran terjadi Tuhan. Lawatan Tuhan terjadi. Bagi Indonesia, bagi dunia ini. Hanya Tuhan yang bisa menolong. Hanya Tuhan yang bisa menghentikan. Kami percaya doa kami tidak pernah sia-sia. Pada waktunya indah. Pada saatnya bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk malam ini kami percaya ke depan. Dan sepanjang tahun ini penyertaan, kesetiaan, kebaikan Tuhan. Terus ada bagi kami. Tidak takut menghadapi apapun juga. Terus bersyukur. Karena kami percaya kami tidak pernah berjalan seorang diri. Kami berjalan bersama dengan Tuhan Yesus yang hebat dan luar biasa. Sekaligus Yesus yang sangat mencintai kami. Terima kasih. Mari saudara angkat tanganmu tinggi-tinggi. Buka hatimu lebar-lebar. Dan sekarang saudara terimalah berkat dan anugerah yang besar. Dari Allah Bapa. Kasih cintanya Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang akrab, intim dan mesra melalui Allah Roh Kudus. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Menyertai, memberkati, memulihkan saudara. Sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Tuhan memberkati setiap kita. Yang percaya diberkati katakan amin. Tepuk tangan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita pulang dengan sukacita Bapak Ibu Saudara. Allah kita Allah yang baik. Haleluya.
Mari sekali kita bertepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Katakan, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setia Tuhan, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajarlah kuasa di dalam namanya. Yesusku luar biasa. Sekali lagi katakan, kasih setianya. Oh, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa di dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku, Yesusku luar biasa. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk bersaat tentu. Selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati. Dan persembahan dijalankan 2 kali. Yang pertama untuk kas.